Shalom Elohim, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Shalom Elohim dan salam hormat buat ketiga pribadi yang telah turun tengah-tengah kita memakai wadah manusia. Rohnya Bapa Yahweh dalam keiman Rahagu, Tuhan Yesus Kristus dalam Aditya Nugrahanto, Roh Kudus Roh kebenaran yang menggunakan wadah mempelai terpilih Ibu Fea Hamdani. Shalom Elohim juga buat para saksi Tuhan, para malaikat Tuhan dan mempelai-mempelainya, dan anak-anak Tuhan yang dikasihi. Haleluya, syukur puji Tuhan. Sekali lagi saya berikan peluang untuk terus bersaksi bagi Tuhan. Dan di dalam video kali ini saya akan memberi kesaksian, perkongsian tentang apa yang saya dapat semasa saya bersekutu berdoa kepada Tuhan pada 19 November 2024. Ketika itu saya bertanya kepada Tuhan, apakah yang Bapa ingin saya lakukan? Dan kemudian suaranya menjawab saya dan dia berkata, penuhilah panggilan pelayananmu. Sesudah itu Tuhan berfirman dalam 2 Timotius 4 ayat 2 hingga 5. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan terus berbicara lagi dalam firman-Nya, Filipi 2 ayat 12 hingga 16. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan Tuhan juga mengingatkan saya, berhati-hatilah terhadap anjing-anjing, berhati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, berhati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kita semua ini adalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudara-saudara terkasih, dalam Tuhan, kita semua adalah pekerjanya. Kita semua dijemput untuk bekerja di ladangnya, melayani sesama kita manusia. Tetapi, tanyalah diri kita lebih dalam, apakah kita sudah benar-benar menjadi pelayan Kristus? Adakah kita sudah benar-benar melakukan pekerjaan kita untuk melayani umat manusia? Bukalah mata kalian, para pelayan Tuhan, yang mengaku mereka semua hamba-hamba Tuhan, melayani umat Tuhan. Adakah benar-benar kita mengikuti apa kehendak Allah? Apakah kita benar melakukan semua perbuatan pelayanan kita itu menurut kehendak Roh Allah? Atau kita melakukan menurut kehendak kita? Kita sendiri yang menuhankan diri kita? Kita sendiri yang membuat peraturan kita sendiri? Atau kita mengikut peraturan, perintah-perintah, ketetapan yang telah diajar oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita? Di dalam firman Tuhan yang Bapa berikan pada saya, Dia memperingatkan sekali lagi kepada saya khususnya, juga bagi semua orang yang bekerja, yang melayani Tuhan. Penuhilah panggilan pelayanan kita ini untuk Tuhan, untuk memperluaskan kerajaan-Nya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Apabila kita mengutarakan kebenaran, pastilah akan ada banyak penolakan, penghinaan, penderitaan, sama seperti Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu datang ke dunia membawa kabar sukacita, kabar tentang kebenaran kerajaan surga
tetapi manusia menolak dia, manusia menyalibkan dia. Di sanalah kita lihat kejahatan menolak kebenaran. Angkatan-angkatan yang bengkok hatinya, tegar tengkuk, menolak suara-suara kebenaran. Dan saat ini terjadi lagi penolakan besar-besaran suara-suara kebenaran. Manusia lebih dulu menilai secara logika, secara lahiriah, tetapi tidak menilai secara rohani, tidak menilai secara roh, meminta petunjuk daripada Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, untuk membuka mata, memberi jawaban yang tepat kepada kita, melalui doa dan puasa, dan juga peneguhan melalui firman-Nya. Saudara-saudara terkasih, saatnya sudah singkat dan sangat-sangat suntuk untuk kita bermain-main, atau hanya mau mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga kita. Bukalah mata, lihatlah wajah Tuhan. Mintalah perkenanannya membuka kebenaran yang sesungguhnya, agar mata yang buta dapat dicelitkan, telinga yang tuli dapat mendengar segala suara-suara kebenaran yang disebarkan pada saat ini oleh orang-orang pilihan Tuhan. Bapa mengingatkan juga kepada saya, untuk semua para pilihannya, orang-orang pilihannya, tetaplah mengerjakan pelayanan kita. Meskipun kita akan dihina, dikatakan sesat, gila, ataupun apa sekalipun penderitaan kita, tetap suarakan kebenaran. Karena Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawannya? Dan Tuhan mengingatkan saya sekali lagi, apapun yang kita alami saat kita melayani Tuhan, tetaplah bersukacita, bergembiralah dalam Tuhan, yang selalu ada menyertai kita, memberi penghiburan dan perlindungan. Semoga lewat video ini, lebih ramai jiwa yang akan mula mencari jalan keselamatan, mencari jalan kebenaran. Usahakanlah keselamatan diri kita di hadapan Tuhan, sebelum waktunya hari Tuhan itu tiba membinasakan dunia ini. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus